Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Benarkah Indonesia akan bubar pada tahun 2030? Tahun 2017, di hadapan ribuan kader Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya yang mengguncang hati. Ia berbicara tentang sebuah mimpi buruk atau mungkin sebuah ramalan. Ada yang memprediksi republik ini akan bubar pada 2030. Katanya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menggugah kesadaran. Pernyataan itu seperti bel alarm, mengingatkan kita bahwa sesuatu harus berubah. Kini, kita melangkah lebih dekat ke masa depan yang ia khawatirkan. Dan apa yang kita lihat? Laporan demi laporan mengungkapkan kenyataan yang bisa jadi membawa Indonesia dalam kehancuran. Angka-angka di buku kas negara seperti tidak bisa dibohongi. Lebih dari 8.500 triliun. Ya, utang kita melonjak hingga level yang mengejutkan. Meski pemerintah mengatakan rasio utang terhadap PDB masih aman, kenyataannya pertumbuhan utang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. Dan Anda tahu apa artinya itu? Beban yang tak terelakkan di masa depan. Benar saja, di tengah tekanan ini pemerintah mencoba meningkatkan penerimaan dengan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Langkah ini dianggap perlu, tapi bagaimana nasib rakyat kecil yang setiap hari sudah bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang harus melonjak? Ini seperti meminta orang yang sudah lelah mendaki gunung untuk membawa beban tambahan. Berat, sangat berat. Dari sisi lain, ada badai lain yang mengancam. Gelombang PHK, sebuah proyeksi menyebutkan 70.000 pekerja bisa kehilangan pekerjaan mereka. Bayangkan, itu lebih dari cukup untuk memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Orang-orang kehilangan sumber penghidupan mereka, dan ini memicu lingkaran masalah sosial dan ekonomi yang semakin dalam. Defisit anggaran negara terus membayangi, mencapai 522,8 triliun. Ini adalah tanda bahwa kita menghabiskan lebih banyak daripada yang kita hasilkan. Dan dalam upaya mencari dana, pemerintah daerah bahkan mempertimbangkan ide menarik retribusi dari kantin sekolah. Ya, kantin sekolah. Apa ini tidak ironis? Tempat anak-anak mencari makan siang kini menjadi sasaran pendapatan daerah. Presiden Prabowo sendiri kini berada di kursi kekuasaan. Menghadapi dilema besar, ia memutuskan untuk menahan anggaran proyek infrastruktur baru. Langkah drastis untuk mengurangi tekanan pada APBN. Nasib proyek IKN pun dipertanyakan. Ironisnya, di tengah realitas ini, kita diingatkan kembali dengan artikel Kementerian Keuangan yang berjudul "Utang Negara Bengkak Itu Hoax" yang pernah dirilis pada tahun 2023 lalu. Tapi kini, bukti-bukti di depan mata, dan kita bertanya-tanya, apakah ini realitas yang disembunyikan atau kebenaran yang diabaikan? Ini bukan hanya tentang angka, bukan sekedar laporan ekonomi. Ini tentang masa depan kita bersama, tentang bangsa yang pernah berjuang untuk merdeka. Jika semua ini terus dibiarkan tanpa solusi nyata, akankah ramalan 2030 itu menjadi kenyataan? Atau justru kita akan bangkit dari semua ini dengan pelajaran yang membuat kita lebih kuat? Ketika sebuah negara gagal bayar, ini seperti bom waktu yang menghancurkan segalanya. Contohnya, Sri Lanka. Negara ini pernah gagal membayar utang luar negeri sebesar 51 miliar US dollar. Bayangkan jumlah sebesar itu. Dampaknya, kekacauan sosial, krisis ekonomi, dan penderitaan rakyatnya. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Hingga kini, kita masih bisa membayar utang, tapi defisit anggaran yang terus meningkat jadi sinyal merah. Pada Oktober 2024, defisit APBN kita mencapai 309,2 triliun, setara dengan 1,37% dari PDB. Apakah ini berarti kita dalam bahaya? Tidak sekarang, tapi kalau terus dibiarkan, bagaimana menurut kalian? Berbicara soal defisit anggaran, bayangkan ini seperti keluarga yang pengeluarannya selalu lebih besar dari pendapatan.
keluarga itu pasti akan berutang kan? Sama halnya dengan negara. Defisit anggaran Indonesia diproyeksikan mencapai 616,2 triliun pada tahun 2025. Ini hampir 2,53% dari PDB kita. Tapi, apakah itu buruk? Selama pendapatan negara tetap stabil, mungkin tidak perlu mengkhawatirkan. Tapi, jika pendapatan melemah, maka kita tahu kemana arahnya. Apa yang terjadi kalau harga barang-barang melambung tinggi, inflasi tinggi jadi momok? Di negara-negara yang mengalami kebangkrutan, inflasi seringkali meroket, harga bahan pokok tidak terjangkau, daya beli masyarakat hancur, dan kemiskinan meningkat. Di Indonesia, inflasi masih terkendali, tapi dengan penerimaan negara yang belum optimal dan beban utang yang terus bertambah, ada resiko lonjakan inflasi di masa depan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan Indonesia sekarang dalam kondisi yang perlahan-lahan menghancurkan sebuah negara. Uang negara bocor, kepercayaan publik hilang, dan ekonomi makin terpuruk. Di Indonesia, korupsi masih jadi PR besar. Dan bicara soal ketergantungan sumber daya alam, ini seperti menaruh semua telur di satu keranjang. Ketika harga komoditas global turun, pendapatan negara juga turun drastis. Fluktuasi ini membuat ekonomi kita rentan terhadap guncangan global. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami, Partai X, pamit.